Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Syafra di Ranca. Saya seorang penyuluh KB. Kembali di vlog orang KB, obrolan dengan penyuluh KB. Hari ini Sabtu 8 Oktober 2021. Kami berdua ada di kelihatan Pantai Seruni. Ini ikon Pantai Seruni. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan penyuluh KB Bungsu. Oh iya, penyuluh KB Bungsu ya. Saya mau bilang baru tapi sudah 1 tahun ya. Sebenarnya PK baru berapa bulan karena fungsional. Oh iya. Tapi pas CPNS-nya mulai 2 tahun ya? Iya. Sudah 2 tahun. Iya. Belum hampir ya? Iya. Jadi PKB Bungsu katanya ya, bagus sih kayak mana. PKB Bungsu di Kabupaten Bantaeng ya. Kabupaten Bantaeng. Belum cukup 2 tahun bersama kami, tapi tanggung jawab programnya luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan dia. Sebelumnya kita kenalan dulu. Kenalan dulu deh ya. Halo, perkenalkan nama saya Hamdana. Iya, seperti yang tadi Kak Anca bilang, di Bantaeng itu belum cukup 2 tahun. Mungkin November nanti insya Allah 2 tahun. Saya pengangkatan tahun 2018. Iya, fungsionalnya sih kemarin bulan April, jadi baru terhitung berapa bulan, masih baru sekali, masih sebagai PKB-nya. Iya. Lahir di mana, Dek? Goa. Di Goa ya? Iya. Iya, itu perkenalan singkat. Panggil Dana ya, Hamdana panggil Dana ya. Langsung saja teman-temannya, kita ulik apa-apa kira-kira kegiatan-kegiatannya dan hal lain dari PKB Bungsu kita yang di Bantaeng. Dek Dana, yang pertama saya mau tanyakan ini, waktu pertama kita lulus, apa yang langsung ada di pikiran tak? Oh, saya lulus, alhamdulillah, dan saya ditempatkan di Bantaeng karena kita bukan orang Bantaeng kan, Iya. orang Goa tadi. Apa pertama di situ pikiran tak? Saya di Bantaeng. Sebenarnya kan pertama masuk ceritanya di BKKBN itu Agustus mulai ceritanya aktif masuk. Okay. Iya. Terus proses sampainya selesai latsar, penempatan ke November itu sudah penempatan ke kabupaten masing-masing, karena kan angkatanku itu ada 24 orang. 24 orang? Iya. Itu disebar itu? Disebar ke beberapa kabupaten. Oh, tidak semua kabupaten dapat ya? Iya, tidak. Iya. Terus? Iya, terus penempatan ke Bantaeng November itu ditempatkan dulu di dinas 3 bulan. Jadi full masuk ke punya desa binaan itu Januari. Oh, nanti Januari tahun ini? 2020. Iya. Oh iya, baru pegang desa binaan ya? Desa binaan. Iya. Tapi maksudku waktu kita kan orang Goa nih bisa ditempatkan di mana? Tapi ada teman yang lebih jauh lagi. Ada yang lebih jauh, sebenarnya bersyukur juga sih Bantaeng. Bersyukur jadi gini pas Bantaeng, alhamdulillah. Alhamdulillah, dibandingkan beberapa teman yang ditempatkan di yang itu? Lebih jauh, kayak dulu, utara. Iya, jadi kayak bersyukur sih di Bantaeng dengan tapi memang adik bungsu ini harus bersyukur. Kalau di Bantaeng itu wilayahnya kita lihat nih, mungkin wilayah terjauh sampai 30 menit mungkin. Iya, kita bersyukur wilayahnya pantai, ada gunung, tapi bisa semua dijangkau lah. Iya, jadi wilayahnya kecil sih kalau Bantaeng. Ya. Kalau sekarang kita di kecamatan mana? Desa mana? Pegang 2 wilayah, Kak. Oke. Di Kecamatan Pajukukang itu desa Nipa-Nipa dengan Biangkeke. Dan syukurnya waktu pertama penempatan wilayah itu memang dipilihkan yang dekat. Oh ya, alhamdulillah. Jadi iya. Kalau ada bungsunya biasa disayang. Dimanja-manja dulu. Kasih yang dekat-dekat. Yang bagus-bagus medannya. Nanti bisa senior baru kasih jauh. Jangan. Iya. Iya, jadi itu terus pas sampai makai di sini, pas sudah bertugas di desa itu adaptasi tak untuk
adaptasi tak sebagai seorang penyuluh KB bagaimana itu? Yang baru. Iya, itu bagaimana? Sebenarnya sih awalnya agak susah Kak, karena kan anak baru, kecil juga, maksudnya badan juga kecil, memang pengetahuan Bukan stunting juga. ya, bukan stunting. Kecil tapi bukan stunting. Oke. Bukan stunting. Iya, dan kayak untuk koordinasi itu kan memang ada programnya awal untuk angkatan itu habituasi namanya. Apa itu? Pembiasaan. Begitu. Jadi dibiasakan kayak dulu untuk bagaimana sebenarnya jadi PKB di Oh, lapangan. begitu. Iya, Oh, dengan iya. dikasih mentor dan tugas yang segala macam, laporan-laporan untuk yang kegiatan habituasi seperti itu Kak. Dan Jadi itu awal-awalnya masih ditemani untuk melapor ke desa binaan atau ikut-ikut dulu ke Faskes Iya. begitu. Iya. Iya, dan itu sulit karena kendala yang tadi memang anak baru, program juga belum terlalu kenal. Untuk menyesuaikan dengan mitra kerja itu yang kita maunya beda, mereka juga maunya beda. Iya, karena kan kita juga baru di tugas ini sebagai PKB, ternyata tugasnya banyak koordinasi ya ke mitra kerja. Iya, sebenarnya mitra itu kerja, ya. yang beratnya karena kita ndak bisa menyamakan kemudian pendapat ke muka begini, kemudian mereka juga Iya. bisa berapa kasus itu kami beda pendapat kadang. Iya. Tapi akhirnya Harus disesuaikan di mana jalan terbaiknya. iya betul. Iya. Tapi sebelum jadi PKB, Dana kegiatannya apa? Magang di Di mana? di Dinas Kesehatan Takala. Oh, sudah ada pengalaman dong kalau begitu. Tapi Sudah ada. Hah? jauh Tidak. beda sih Kak. Oh, di dinas ya, di dinasnya Iya, tuh. Oh, begitu. terbiasa di belakang meja. Belakang meja. Kemudian, Oh, ya saya kira iya. iya, kemudian Nah. di ini penyuluh KB kan harus aktif di lapangan yang koordinasi, fasilitasi. Oke. Itu hal yang baru sih, Iya, betul, belajar betul. juga. Selanjutnya Dana, tadi yang apa kaitannya dengan mitra kerja, kalau hal-hal yang kita dapatkan, yang kita temukan juga, yang bikin seru, bikin apa namanya ini, bikin bahagia kayak, atau bikin betah, atau bikin jenuh mungkin, pokoknya perasaan-perasaan itu dari tugas tak sebagai penyuluh itu apa-apa saja lagi. Yang bikin bahagia sih sebenarnya karena kan saya orang baru di Banteng juga, terhitung baru penempatan di sini, baru ke sini. Orang-orangnya di sini baik, menganggap kayak keluarga, kader-kadernya juga alhamdulillah terbuka, maksudnya menerima mengajar juga kan orang baru, kader-kaderku sih Kak, dia lebih pintar untuk kayak program Bangga Kencana itu kayak jago sekali. Iya begitu. Dibanding dengan saya karena kayak, sudah bertahun-tahun mereka tuh. Iya. Tapi intinya kan mau belajar tuh. Iya. Kita yang kurang tepat itu kalau kita merasa lebih jago. iya dan tidak mau menerima masukan, ya itu. Kalau kita tidak mau menerima masukan atau tidak mau digurui, ya itu yang kurang tepat. Kita bertanya ke mereka begini deh. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak teman-teman penyuluh juga yang termasuk yang gaya baru itu saya belajarnya dari mereka kan. LDU belum pernah jadi kayak program itu betul-betul masih kalau teori. Jadi ceritanya belajar programnya nanti di lapangan itu. Iya. Habituasinya itu Kak. Oh, habituasi namanya ya. Iya, wah keren. Tapi kami sama sih, kami juga dulu melaksanakan dulu tugas di lapangan, baru diikutkan LDU. Iya. LDU baru dicengkoki materi-materi. Tapi sedikit banyak membantu materinya, tapi semuanya lebih banyak membantu pengalamannya. Iya, karena pengalaman di lapangannya. iya, karena kadang ada beberapa kasus yang kalau kayak teori itu ndak ini. Iya. Jadi bersyukur dengan penerimaannya orang-orang di Bantaeng, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Dana. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di wilayah atau baik di wilayah desa atau wilayah kecamatan?
sejauh ini sih kayak fasilitasi pelayanan. Ya, pelayanannya saya lihat banyak pelayanannya. Jadi Iya, itu di desa atau sekecamatan? Sekecamatan juga, di desa juga, alhamdulillah sih luar Kak. biasa. Iya, fasilitasi mitra kerja juga, kayak puskesmas, desa, sekolah. Ada kegiatan-kegiatan apa lagi itu? Yang spesifik, maksudnya kegiatan postanka atau Kalau poktan sih Kak belum kan, Belum. COVID juga, pas COVID yang pas COVID tidak 2020, masuk, iya. jadi tidak bisa berkumpul Iya, begitu. terbatas untuk Terbatas. kegiatan yang seperti itu. Oke. Kalau rencana-rencana tak ke depan terkait dengan kegiatan tak, terkait dengan tugas tak, apa ada ide-ide tak atau rencana kegiatan yang belum terlaksana atau apa? Mungkin mengaktifkan kembali poktan yang selama corona ini, cuman lihat lagi situasi dan kondisi Iya, apakah Dek. bisa. Iya, Dek. Iya, itu kendalanya lagi. Susah. Iya. Jadi kita ini 1 tahun lebih, sudah hampir 2 tahun. Susah sekali. Mau melakukan kegiatan tapi terkendala lagi. Kendala lagi. Iya, pandemi. Iya, tapi setidaknya sudah ada di rencana kegiatan tadi. Iya, rencananya kan ada penyuluhan door to door lagi yang sebelumnya sempat vakum, Oh, itu yang kan door to mau door yang diaktifkan lagi. Oke. Cuman seperti yang dibilang tadi, banyak permasalahan di masyarakat itu yang kita butuh untuk pengalaman menjawabnya, itu kita butuh kayak pemahaman dari pengalaman, karena banyak kasus itu yang kalau teori sebenarnya itu tidak nyambung dengan kasusnya mereka. Betul sih. Iya. Iya, karena kayak permasalahan KB begitu, Ibu, kenapa saya begini itu di teori mungkin bisa untuk dikaitkan itu, karena dia gabungan dari beberapa gejala yang kemudian dia alami, tapi kalau di teori itu tidak terlalu ini. Iya, Jadi kayak tapi Dana pernah dengar nggak yang alat bantu kayak itu? Pernah pakai nggak ya? Alat bantu? pernah lihat, cuman belum juga pakai. Belum pakai. Iya. Kalau yang alat bantu yang media KI tapi IT yang pernah dengar atau pernah dapat? Skata pernah pakai? Skata pernah. Pernah pakai? Iya. Nah, itu bagus itu. Terus ada dulu namanya aplikasi KKBPK. KKBPK pernah dapat? cuman iya, sudah diinstal di HP. Ya itu. Iya. Ya itu bagus Itu untuk untuk media KI tadi. untuk kalau kita konseling ke sasaran. Nah, itu jadi pakai. Cuman saya sebenarnya masih belum pede sih Kak dengan ilmu yang maksudnya masih belajar juga. Iya, sambil belajar tidak apa-apa. Iya. Yang penting lakukan saja. Ya, jangan tak pede tapi tidak dilakukan. Nah, tapi Dana ini luar biasa teman-teman ya. Saya teringat lagi ini kalau ini pendataan keluarga 2021. Ini Dana salah satu sosok penting suksesnya data di Bantaeng. Itu kita ulik dulu itu ya. Posisi tak di pendataan 2021 di Kabupaten Bantaeng. Di pendataan keluarga itu sebagai tim teaching kabupaten. Iya, jadi perwakilan dari penyuluh KB kan. Itu terdiri dari 4. Iya, Kabid Dalduk, kasih data dan informasi, penyuluh KB dan operator. Bersama dengan tim itu saya sama Pak Fahmi juga ya. Jadi sama Pak Fahmi itu kasih orientasi ya, orientasi teman-teman. Itu luar biasa. Apa yang kita hadapi di situ, apa yang kita hadapi pada saat proses kemarin itu pendataan? Banyak sih Kak, suka dukanya tuh ya keliling ke kecamatan-kecamatan, ketemu sama berbagi akhirnya informasi. ketemu dengan akhirnya bisa berinteraksi langsung dengan semua penyuluh di Kabupaten Bantaeng karena itu ya. Kenal juga wilayah-wilayahnya Bantaeng dari situ. Iya, terus berbagi ke teman-teman supervisor, kader pendata tentang bagaimana sih teknisnya pelaksanaan PK. Iya. Dukanya mungkin ya lembur, maksudnya Sabtu Minggu, Sabtu Minggu masih keliling. Iya betul, luar biasa sekali memang kemarin PK menguras tenaga, memang menguras waktu. Tapi alhamdulillah kita Bantaeng berapa ya anunya
Persentasenya itu Banteng? Peringkat ketiga sih Peringkat Kak. ketiga, ya? Iya, sesulsel. Susah Iya, luar waktu biasa. selesai. Sampai dapat apa ya itu? Penghargaan tidak dapat itu yang waktu. Ini sih yang bersamaan sama penghargaan. Iya, Teh. sama Pak Bupati sama itu luar biasa sekali memang ya. Kami memang Bantaeng dari dulu kalau soal data itu luar biasa, teman-teman di pejabat-pejabat di OPD Iya. komitmennya tentang data bagus sekali memang dari dulu. Di proses kemarin waktu kita tim TICI ada enggak yang maksudnya kader atau supervisor yang tidak hanya satu kali dikasih tahu apa Banyak istilahnya sih ini? Kak, dengan maksudnya sumber daya manusianya juga, terus kan dibagi atas dua, yang paper based sama smartphone. Oh iya. Ini yang kan kita lebih mendorong sebenarnya ke smartphone. Oke. Satu desa itu kalau misalkan dia pilih smartphone, semuanya smartphone, dan semua dalam satu desa itu tidak semuanya biasanya pintar untuk Iya, smartphone. Jadi itu ya masalahnya ya. itu kadang yang kayak ini harus dibina berapa kali, biasa datang juga ke kosan Sabtu Minggu. Oh biasa ada yang datang. Oh, akhirnya kita buka praktek buka praktek. Sampai jam Praktek 10 PK. malam kadang Oh, itu iya, yang iya, ya, perbaiki datanya, apalagi yang Hmm. akhir-akhir itu Kak, yang sudah mau perekapan, sudah mau Oke. tutup PWA-nya. Iya. Itu kan banyak yang bermasalah di manajemen datanya, manajemen target, Manajemen wilayah ya. wilayah. Itu Iya. yang Jadi ke kita semua, saya juga mungkin kalau tidak salah pernah ya konsul sama Dana, iya saya ingat, tapi via WA ya kalau tidak salah. Iya. Ya, memang luar biasa teman-teman. Jadi 24 jam HP-nya harus aktif Iya. karena itu selang berapa bulan itu deh? kayaknya masuk 3 bulan. 3 bulan, ya? Kan dari awal Mulai dari orientasi. orientasi, iya. Iya. Itu beliau dengan siapa Pak Fahmi di dinas, HP-nya harus aktif 24 jam karena satu kabupaten mulai dari kader, supervisor, manajer kecamatan, manajer data, itu kalau ada masalah ke Dana dan ke Pak Fahmi, itu luar biasa ya. Saya pribadi terima kasih banyak karena dedikasi kita untuk PK 2021 itu programnya, untuk program. Saya acungi jempol deh untuk adik Usi ini, adik Dana. Iya. Belajar juga sambil kayak ada kerjaan, tanggung jawab itu sebisa mungkin diselesaikan. Iya, itu ya. Oke deh. Saya pikir saya menunggu-nunggu ini rencana kerja tak ke depan, aksi-aksi tak di lapangan, saya menunggu-nunggu. Tapi saya berharap ini saya pesan ini untuk adik bus ya. Saya berharap posting-posting di media sosial. Karena maksudnya ini kita termasuk kaum milenial. Ini kalau senior-senior yang tidak posting ya enggak apa-apa, maksudnya bukan enggak apa-apa sih. Maksudnya ya karena mungkin zamannya beda, tapi kalau kita ini lahir di hadir di penyuluh KB di zaman ini, zaman milenial, ya ikutilah. Itu saya pesan saya. Nah sekarang dari Hamdana, dari Dana, apa yang bisa kita sampaikan pesan-pesan atau baik ke diri sendiri atau ke teman-teman penyuluh yang seangkatan dengan Dana, kira-kira apa yang bisa kita bagikan di situ? Silakan. Iya, penyuluh KB itu pilihan yang sudah dipilih, jadi mari kita jalani dengan semangat, berjuang, terus belajar, jangan berhenti belajar karena kita sementara berproses untuk menjadi lebih baik. Oke, iya ya, belajar ya kuncinya teman-temannya. Baru Saya garis bawahi belajar, jangan berhenti belajar ya, karena ini adalah proses bagian dari perjalanan tahun-tahun ke depan ya, untuk berjuang bersama senior-senior tak memperjuangkan program Bangga Kencana. Terima kasih Dek Dana atas waktunya. Bantaeng mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan, dengan hadirnya penyuluh-penyuluh muda ini ya. Sambil kita juga menunggu yang PDK ya. Iya. Mudah-mudahan kita lebih kuat lagi, lebih baik lagi ke depan.
dan program Bangga Kencana di Bantaeng juga bisa lebih berjaya lagi. Saya kira itu teman-teman obrolan kita dengan Hamdana, penyuluh KB, apa tadi istilahnya? Penyuluh KB bungsu di Kabupaten Bantaeng, yang ini sudah berjalan tahun keduanya di Kabupaten Bantaeng bertugas sebagai penyuluh KB. Dan tadi yang kita bicarakan sudah ada beberapa hal yang positif yang dia sudah lakukan di Bantaeng. Kita akhiri obrolan kita, sampai ketemu lagi di vlog Orang KB berikutnya. Salam penyuluh KB, sehat semangat luar biasa.